Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'min liyazdatu imanan ma'a imanahum. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama, wabil khusus tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh kemasyarakatannya karena menjadi aparatur negara, Pak RT, Pak RW, sepatura, terimalah salam hormat kami. Dan juga kepada tokohannya selalu memberikan, membimbing nasihat pada kita, yaitu Pak Yai, Ustadz, dan para ustadzah sekalian. Dan tak ketinggalan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat ilmu, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam majlis yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tak lupa pula sholawat seiring salam kita sanjung agungkan kehadirat keharibaan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Judul ceramah saya pada hari ini, kali ini adalah keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, dasar mengawali uraian ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya kurang lebih, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan kalian, yang demikian itu kalian merasa nyaman, tentram dengannya, dan dijadikannya di antara kalian berdua mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari ayat ini terdapat beberapa poin yang dapat kita petik bersama. Poin yang pertama, pasangan-pasangan bagi manusia. Bahwa pasangan-pasangan bagi manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ketika Allah menghidupkan yang mati dan sebaliknya, tentunya ada makna dalam pada ayat 21 ini. Hal mendasar lainnya dari ayat ini berisi sebuah bentuk rahmat kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan bagi kalian manusia dengan jenis kalian, bukan dari jenis lain, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis binatang, bukan dari jenis tumbuhan. Subhanallah, alangkah mulianya manusia diciptakan Allah. Inilah sebagian tanda dari bentuk rahmatnya Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga terciptalah dengan mudah di antara pasangan-pasangan tersebut mawaddah, kasih sayang, dan rahmah, rasa cinta yang bisa menumbuhkan ketenangan pada hati, bisa hidup ia sekata, bisa hidup bersatu hati. Inilah cerminan dari tamamu rahmatullah bi bani Adam, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas Bani Adam,
sehingga Allah menjadikan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya pada surat Ar-Rum ayat 21 terdapat kalimat istakunu ilaiha yang mengandung makna bahwa agar pasangan tersebut merasa tenang, nyaman kepada pasangannya, dan faktor membuat kenyamanan dan ketenangan adalah al-mujannasah, kesamaan jenis, di mana Siti Hawa juga diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Selain itu, dengan kesamaan jenis ini terciptalah keterikatan dan menumbuhkannya semangat saling mengenal, menyatu dan mendalami satu sama lain. Kecenderungan rasa tenang bagi suami kepada istri, suatu sebaliknya bagi istri kepada suami merupakan suatu fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah perasaan yang sangat sejuk dalam sebuah keluarga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa poin ketiga pada ayat 21 ini disebutkan azwaja, yaitu pasangan. Yang dimaksud pasangan di sini adalah seorang istri dan suami diikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut agama, menurut negara, dan menurut adat istiadat. Jika istri sendirian, maka tidak disebut juga pasangan, tetapi jomblo, cocok. Yang dengan pernikahan ini Allah menjadikan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Hadirin hadirat saudara-saudara semua, kemudian dalam potongan ayat tersebut ada kalimat wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kalian, yang artinya adalah proses untuk terciptanya mawaddah warahmah dapat tumbuh ketika upaya dilakukan bainakum dari dua arah, suami dalam menciptakan mawaddah dan rahmah. Jika hanya dari satu pihak saja yang mengupayakan mawaddah dan rahmah, tentunya itu tidak mungkin terwujud. Oleh karenanya harus ada kesadaran kedua belah pihak untuk tercapainya mawaddah dan warahmah. Muncul karena ada saling memberi bukan menuntut, saling mengerti memahami bukan untuk meminta dipahami atau dimengerti, saling mengoreksi bukan mau menang sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan sesungguhnya dalam kehidupan seluruhan bukan keseluruhan keluarga, bukan kehidupan ketika akad nikah, bukan pula ketika bulan madu, tetapi ketika pasangan ini telah membuktikan mampu mendapati anak cucu yang sukses dan terhormat dunia dan akhirat. Menurut hadis Nabi ada 4 pilar kebahagiaan dalam mengurangi bahtera rumah tangga. 1. Istri atau suami yang setia. 2. Anak yang berbakti. 3. Lingkungan sosial yang sehat. Dan 4. Rezekinya halal dan dekat. Kesetiaan membuat hati tenang dan bangga. Anak-anak yang berbakti menjadikan ketentraman bagi kedua orang tua. Lingkungan sosial sehat menghilangkan rasa khawatir, dan rezeki yang halal dan dekat merangsang optimisme dan idealisme dan kegigihan. Akhirnya semoga uraian singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekeliruannya.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.